Hai, Sobat YouTuber. Bumi ini sekitar 71%-nya adalah air. Terdapat beragam jenis badan air, salah satunya adalah danau garam. Danau ini berbeda dengan kebanyakan danau lainnya dalam hal garam juga kandungan mineralnya. Di danau garam terdapat lebih dari 3 gram garam per liter airnya. Kamu pasti pernah mendengar Laut Mati, ternyata meski namanya Laut Mati, tapi ternyata ini adalah danau dengan kandungan garam yang tinggi. Mau tahu danau apa sajakah yang memiliki kandungan garam yang tinggi, sehingga dijuluki danau garam? Berikut 10 danau garam di dunia. Lac Rose. Lac Rose berarti Danau Merah Muda. Lac Rose berada di utara semenanjung Cape Verde di Senegal. Jaraknya sekitar 30 km timur laut ibu kota Dakar, yang berada di barat laut Afrika. Dikarenakan ganggang Dunalila Salina, maka danau ini diberi nama Lac Rose karena perairannya yang berwarna merah muda. Kandungan garam di danau ini cukup tinggi. Di beberapa daerah mencapai 40%. Hal ini khususnya disebabkan oleh masuknya air laut dan penguapan berikutnya. Sama halnya dengan Laut Mati, orang yang berenang di sini bisa mengapung dengan mudah. Ikan yang hidup di danau ini sudah beradaptasi dengan tingginya kandungan garam. Mereka mengembangkan cara untuk memompa garam ekstra serta menjaga keseimbangan kadar airnya. Great Salt Lake. Great Salt Lake yang namanya juga digunakan sebagai nama kota, yaitu Salt Lake City, merupakan danau garam terbesar di belahan bumi barat. Air danau ini memiliki warna seperti biru kehijauan dengan pantai berpasir putih. Danau ini mempunyai panjang sekitar 75 mil dan lebar 35 mil. Mirip dengan Danau Karhan, danau ini menjadi salah satu danau paling asing di dunia. Great Salt Lake memiliki salinitas yang tinggi, dikarenakan oleh garam yang dibawa oleh air yang mengalir ke danau, tapi tidak mempunyai saluran keluar. Danau Van, Turki. Danau terbesar di Turki ini sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, berubah endoreik saat aliran lava memotong aliran keluar danau. Dikenal memiliki tingkat air yang fluktuatif secara dramatis, Danau Van permukaannya naik 10 kaki pada tahun 1990-an. Akibatnya danau ini membanjiri sebagian besar lahan pertanian di wilayah itu. Sedimen yang tidak terganggu terus menumpuk karena, danau tidak mempunyai saluran keluar. Danau Van mempunyai lapisan sedimen dengan tebal sekitar 1.300 kaki. Para ilmuwan akhirnya berhasil memperoleh data iklim selama 14.570 tahun, sesudah mereka mengambil inti lapisan sedimen tersebut dari dasar danau. Hanya satu ikan pearl mullet, yang hidup di danau ini, karena airnya sangat asin, meskipun menurut kabar burung ada monster laut bernama Van Golu Canavar yang hidup di sini. Danau Vanda, terletak di Victoria Land di Antartika, Danau Vanda merupakan salah satu danau garam di dunia. Danau ini panjangnya sekitar 5 km serta maksimum kedalamannya sekitar 69 meter. Danau Vanda merupakan danau yang sangat aneh yang memiliki salinitas sekitar 10 kali lipat dari air laut. Dibandingkan Laut Mati, danau ini lebih asin. Jika dibandingkan dengan Danau Assal, pun Danau Vanda juga masih lebih asin. Danau Vanda memiliki kondisi geologis yang khas yang disebut meromiktik, yaitu perairan yang lebih dalam di danau dan perairan yang lebih dangkal tak bercampur. Walaupun tak berfungsi sebagai habitat untuk spesies ikan apapun, Danau Vanda merupakan tempat untuk mikroorganisme seperti alga. Danau Assal. Secara harfiah, terjemahan dari Danau Assal adalah Danau Madu. Lokasi danau ini berada di barat Djibouti. Danau ini berada dekat dengan wilayah yang berdekatan dengan kota Djibouti, Great Rift Valley, wilayah Dihil serta wilayah Tajoura. Danau Assal adalah salah satu lokasi paling asin di bumi. Merupakan danau vulkanik, Danau Assal berada di puncak Great Rift Valley, yang melewati gurun Danakil. Danau ini mempunyai dua bagian utama. Yang pertama yaitu hamparan kering dengan warna putih asin. Ini adalah hasil penguapan air dari danau di masa lalu yang meninggalkan hamparan garam kering. Bagian kedua, merupakan badan air yang sangat asin di danau. Wilayah yang menjadi lokasi danau ini juga merupakan daerah terpanas di bumi. Suhu di daerah ini dapat mencapai hingga 50 derajat Celcius, karena aktivitas gunung berapi, maka semakin mendekati danau, semakin terasa hangat. Penduduk setempat memanen garam di danau ini. Selain itu, Danau Assal juga jadi sumber pendapatan untuk penduduk. Area di sekitar danau, sangat jarang bervegetasi walaupun kaya akan garam dan beberapa mineral lainnya. Tak banyak kehidupan di danau ini selain populasi bakteri yang melimpah. Danau Urmia. Danau Urmia di Iran, merupakan danau garam di dunia lainnya yang sudah lama menderita karena turunnya permukaan air.
Sekarang danau ini sudah pulih dengan cepat, dikarenakan curah hujan yang tinggi secara alami dan juga adanya tindakan dari pemerintah. Walaupun danau ini tak bisa lagi mengklaim gelar sebagai danau air asin terbesar kedua di dunia, Danau Urmia tetap menjadi salah satu danau terbesar di Timur Tengah. Penghuni danau ini adalah udang air asin, dan burung, contohnya flamingo dan pelikan. Perairannya terlihat sangat memukau saat warnanya berubah, dari warna aquamarin yang biasa ke warna tembaga, dan bahkan merah darah yang disebabkan oleh bakteri halofil. Laut Kaspia dan Aral. Baik Laut Kaspia yang berukuran lebih luas, maupun tetangganya, Laut Aral, yang ukurannya lebih kecil, adalah danau garam yang terletak di Asia Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan kedua badan air ini menjadi pusat kekhawatiran karena ancaman penurunan permukaan air serta polusi. Laut Kaspia yang berbatasan dengan Rusia, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan dan Iran, merupakan perairan pedalaman terbesar di dunia dengan panjang sekitar 1.200 km serta lebar 320 km. Sementara itu, Laut Aral yang dahulu pernah menjadi perairan daratan terbesar keempat, sejak tahun 1960, kini menyusut secara besar-besaran. Penyusutan menyebabkan peningkatan tingkat kadar garamnya, sehingga membunuh ikan-ikan yang dahulu berenang di perairannya. Kati Tanda Lake Eyre. Kati Tanda Lake Eyre yang memiliki panjang sekitar 144 km, dengan lebar sekitar 77 km merupakan danau garam terbesar di Australia. Lokasi danau ini 647 km timur Laut Adelaide. Terbentuk sekitar 200 juta tahun yang lalu, danau ini adalah titik terendah di bawah permukaan laut di benua Australia. Ketika permukaan air danau ini sedang rendah, sejauh mata memandang terlihat permukaan kristalnya yang berkilauan. Saat sedang banjir, ikan berkumpul di saluran, ribuan burung air turun serta bunga liar menyelimuti dataran banjir. Danau warnanya berubah menjadi merah muda yang spektakuler ketika air mulai menguap. Ini diakibatkan oleh pigmen yang ditemukan dalam jenis alga yang menyukai garam tertentu. Danau Karhan. Danau Karhan merupakan danau garam di dunia lainnya yang berada di Provinsi Qinghai, Cina. Karhan membentuk lanskap yang indah, membentuk karang asin serta pilar yang kadang-kadang tampak seperti negeri kristal. Sebagai salah satu di antara kelompok danau garam di daerah cekungan, Danau Karhan merupakan salah satu lokasi paling asin di bumi. Garam dan mineral banyak dipanen di danau ini. Danau Karhan kadar garam kaliumnya sangat tinggi. Diperkirakan cadangan garam kaliumnya sekitar 274 juta ton. Terbentuknya danau ini adalah dari endapan garam yang asalnya dari sungai-sungai di daerah cekungan yang tidak mempunyai saluran keluar. Selain itu, danau ini juga menarik air melalui curah hujan serta air tanah. Fungsi danau ini adalah sebagai basis produksi kalium terbesar di Cina. Disebabkan oleh tingginya kadar kalium, air Danau Karhan berbahaya sekali bagi sebagian besar kehidupan. Laut Mati. Disebut Al-Bahar Al-Mayyit dalam bahasa Arab, Laut Mati atau Laut Kematian sebenarnya bukan laut walaupun disebut sebagai laut. Sebenarnya Laut Mati merupakan danau garam yang terkurung daratan yang sangat besar. Danau ini terletak di antara Israel dan Yordania yang berada di Asia Barat, di antara lokasi paling asin di bumi. Mungkin Laut Mati adalah yang paling terkenal. Kebetulan Laut Mati juga adalah badan air terendah di bumi, yaitu sekitar 430 meter di bawah permukaan laut. Setiap tahun turun sekitar 1 meter. Yang menyebabkan penurunan adalah, karena danau ini menempati di graben, yaitu bagian bawah kerak bumi yang terletak di sepanjang batas lempeng tektonik. Laut Mati berada di daerah gurun dengan curah hujan yang sedikit. Sering kali terlihat kabut tipis di danau ini, karena penguapan airnya per tahun sekitar 55 inci. Di Laut Mati tidak ada bentuk kehidupan selain bakteri. Bahkan ikan yang masuk ke Laut Mati melalui air yang mengalir, tidak bisa bertahan hidup di dalamnya. Itulah 10 danau garam di dunia yang masih ada hingga kini. Danau-danau ini memiliki kadar garam yang tinggi sehingga hampir tak ada kehidupan di dalamnya, kecuali mikroorganisme atau bakteri. Kalaupun ada binatang yang hidup di sana, umumnya mereka sudah lama beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagian dari danau-danau garam di dunia ini menjadi penghasil garam bagi negaranya. Namun ada juga yang menjadi objek wisata, seperti Laut Mati atau Great Salt Lake.